Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Lawiyah. Saya dari K2 Lokakarya PAID ingin mempresentasikan materi tentang iman kodo dan kodar untuk kelas 6. Ya, lanjut saja. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada kodo dan kodar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada kodo dan kodar, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Memahami makna iman kepada kodo dan kodar. Kodo dan kodar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Kodo dan kodar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan penuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah. 1. Pengertian iman kepada kodo dan kodar. Kodo dan kodar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan kodo adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada kodo dan kodar terdapat di surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan surat Al-Ahzab ayat 38 artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara kodo dan kodar. Kodo dan kodar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah akidahnya pula dengan perkataan lain segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan segala sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir. Takdir itu ada dua ya. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'alak. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi. Contohnya seperti kematian dan kelahiran. Takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Contohnya rezeki, terus mendapat prestasi, itu adalah takdir mu'alak. Ya, inilah contoh takdir mu'alak dan takdir mubrom. Sikap terhadap takdir Allah. Pertama ada ikhtiar, kedua doa, ketiga tawakal, keempat syukur, dan kelima sabar. Ikhtiar. Ikhtiar itu berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada usaha yang dilakukan makhluknya. Doa. Doa ialah untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antaranya ada doa dan usaha. Harus dilakukan secara beriringan. Karena pada hakikatnya kita diwajibkan berusaha. Namun hasil dan keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha tanpa diiringi dengan berdoa termasuk perbuatan sombong. Dan berdoa tanpa diiringi dengan usaha termasuk perbuatan yang sia-sia. Tawakal. Tawakal ya termasuk perilaku terpuji ya. Tawakal merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan ditentukan oleh Allah. Atau juga bisa disebut dengan menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal harus dilakukan setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, syukur. Setiap hari kita harus mensyukuri nikmat Allah. Berupa takdir baik dapat dilakukan dengan pengucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan ucapan dapat dilakukan dengan cara membaca kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan dapat dilakukan dengan ketaatan kepada Allah. Sabar.
Sabar merupakan sikap kemampuan mengendalikan diri. Sabar juga termasuk perilaku terpuji. Lawan dari sikap sabar yang harus dihindari adalah berputus asa. Sikap sabar akan tumbuh subur dalam hati manusia jika memahami dengan baik tentang takdir Allah. Hikmah beriman kepada takdir. Satu, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Dua, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah. Tiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Empat, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Lima, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Enam, mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dari usaha untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf.